Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Irma Yanasari. Saya berasal dari Praya, tepatnya di Dusun Abian Tubuh, Desa Bunut Bawok, Lombok Tengah. Saya merupakan salah satu mahasantri Mahat Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Mataram. Saya di sini akan bercerita dan berbagi sedikit pengalaman saya selama menghafal Al-Quran di Mahat Al-Jami'ah UIN Mataram. Tapi sebelum itu, semoga Allah meluruskan hati saya ketika saya bercerita kepada teman-teman dan semoga tidak tercatat sebagai riya dan sum'ah. Pengalaman selama menghafal Al-Quran bagi saya merupakan pengalaman yang sangat berkesan dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Tentunya sangat banyak sekali pengalaman yang sudah saya rasakan. Mulai dari suka duka, tawa, dan semuanya pernah saya rasakan selama menghafal. Motivasi saya ketika saya memutuskan untuk mulai menghafal adalah yang pertama tentunya orang tua. Saya pernah membaca di suatu hadis kurang lebih mengatakan pada hari kiamat orang tua akan dipasangkan mahkota kemuliaan jika anaknya terus berinteraksi dan mempelajari Al-Quran. Dan menurut saya tidak ada interaksi yang lebih intens kecuali dengan menghafalkannya. Motivasi yang kedua adalah saya merasa saya terlalu banyak menghabiskan waktu saya untuk membaca hal yang lain seperti membaca novel gitu. Saya berpikir jika saya bisa menghabiskan waktu saya untuk membaca buku karangan manusia, lalu kenapa saya tidak meluangkan waktu saya yang lebih ekstra untuk membaca dan mempelajari buku karangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Awal-awal mulai menghafal tentunya bukan hal yang mudah. Dulu ketika awal saya masuk di Mahat Al-Jami'ah, target kita satu hari itu satu halaman. Akan tetapi tentu bagi saya yang baru mulai, ini merupakan hal yang sangat sulit. Untuk menghafalkan satu ayat saja, saya butuh waktu yang lama gitu. Saya butuh waktu berjam-jam untuk bisa menghafal gitu. Sampai setiap hari kadang saya tuntas, kadang juga saya tidak tuntas, kadang saya harus ulang berkali-kali gitu. Sampai pada suatu ketika saya meminta solusi kepada salah satu ustazah. Kemudian beliau berpesan pada saya, beliau memberikan solusi, coba sebelum menghafal itu membaca istighfar dulu, kemudian sholawat dan niatkan semuanya karena Allah. Saya mempraktikkan gitu solusi dan cara yang diberikan oleh ustazah. Dan saya rasa semakin hari setelah saya mempraktikkan hal tersebut, saya rasa semakin mudah. Ya, biidznillah wa biaunillah, ya semuanya semakin mudah. Allah permudah saya dalam menghafal. Dan sampai ketika akhir semester 1 ada program yaitu akselerasi atau percepatan hafalan gitu. Waktu itu saya sangat antusias untuk menghafal gitu. Saya rasa saya pasti bisa lulus di sini. Saya menghafal kurang lebih sudah 5 juz waktu itu. Kemudian setelah saya seleksi gitu, ikut seleksi dan tiba pada hari pengumuman, ternyata qadarullah, Allah berkehendak lain, saya tidak lulus dan tentunya saya merasa sangat sedih. Sampai waktu itu saya sudah tidak ada motivasi lagi gitu, tidak ada semangat lagi untuk menghafal. Saya udah pesimis banget, saya nggak bisa nih untuk menyelesaikan hafalan saya gitu. Kemudian sampai waktu ketika ustaz memberikan sebuah pesan gitu, bagi adik-adik yang tidak lulus, sebenarnya kalian tidak lulus, bukan kalian tidak lulus, akan tetapi kalian memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Bisa jadi di lain waktu Allah memberikan kalian yang dahulu gitu. Setelah saya pikirkan ternyata ya benar gitu.
ini bukan satu-satunya jalan menurut saya, masih ada waktu ke depannya dan saya mulai bangkit lagi. Setelah itu saya mulai menghafal gitu ya, tapi tentunya masih dengan keadaan seperti biasa, saya masih kadang tuntas kadang tidak gitu. Kemudian kembali diadakan program ini pada akhir semester 3 dan saya kemudian mendaftar lagi dengan niat ya Allah bismillah gitu ya, lulus atau tidaknya ya saya serahkan sama Allah gitu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah dan para ustaz dan ustazah juga mempercayakan saya untuk mengikuti program ini dan alhamdulillah saya lulus gitu. Kemudian setelah program dimulai, saya terus berusaha untuk menuntaskan hafalan saya, apapun yang terjadi, gimana pun beratnya saya berusaha untuk setiap hari itu saya harus tuntas gitu. Waktu itu targetnya 8 halaman per hari. Ya tapi tentunya kadang sampai nangis gitu, kenapa nggak bisa masuk hafalan ini gitu. Tapi pokoknya saya terus berusaha gitu. Kemudian setelah 13 hari saya mengikuti program ini, alhamdulillah bismillah akhirnya saya menyelesaikan hafalan 30 juz. Kemudian setelah itu ya saya kembali berusaha. Jadi untuk teman-teman yang belum menyelesaikan hafalan 30 juz, saya berpesan untuk tetap semangat, tetap istiqomah apapun rintangan dan cobaannya, jangan menyerah, karena semakin lama kita menghafalkan Al-Quran gitu, semakin lama dia masuk, itu tandanya Al-Quran itu merindukan kita, Al-Quran itu ingin kita lama-lama dalam berinteraksi gitu. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin berpesan, sibukkanlah dirimu dengan Al-Quran, karena Al-Quran tidak bisa dihafalkan dengan waktu sisa atau waktu sambilan. Sekian dari saya, semoga lelahmu